Tapi Lin Tian tersenyum, cukup cepat untuk dilewati. Wah, kamu benar, tapi seberapa cepat kamu bisa melewati malapetaka? Pria di kotak hitam itu tertawa. Mulut Lin Tian tertawa. Kemudian, orang-orang melihat bahwa Lin Tian berkedip di atas batu-batu itu. Dalam sekejap mata, dia mencapai batu lain dan terus berubah. Dengan cara ini, dia datang ke sisi yang berlawanan, dan Dongming terkejut. Kemudian dia dengan cepat mundur dan berbalik. Bentuk mimpi hati, juga terburu-buru lewat, datang ke tepi Lin Tian, dan Lin Tian ke Nangong Yan. Beberapa orang berkata, kamu di sana. Ketiga orang itu ramah, tetapi harimau Hunuan ingin pergi ke negeri dongeng. Dia hanya bisa pergi ke sana. Jadi dia menatap Lin Tian sebentar dan berkata, Tuan Lin, bisakah saya pergi ke sana? Kemarilah. Lin Tian berkata, tetapi harimau Hunuan takut dia akan jatuh secara tidak sengaja. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan memberimu kekuatan. Lompat saja. Harimau Hunuan meragukan, tetapi para penonton tidak mempercayainya. Mereka tidak berpikir Lin Tian dapat memberi harimau Hunuan kekuatan apapun. Mimpi itu juga memandang Lin Tian dengan aneh, ini bukan lelucon. Aku tidak bercanda. Selesai berkata, teknik 10.000 kali lipat Lin Tian ditambahkan ke harimau Hunuan ini, dan harimau Hunuan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan harimau Hunuan sendiri tidak menyangka kecepatannya puluhan kali lebih cepat dari biasanya, yang membuatnya datang ke Lin Tian sekaligus. Para penonton iri dan iri, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Mereka tidak bertemu Lin Tian. Nangong Yan melihat harimau Hunuan bisa pergi ke sana. Dia juga berteriak, kakak, aku ingin pergi juga. Tianbing, belum lagi, sudah siap bergerak, tetapi hijau menyala lebih tenang, tidak ada kekacauan. Lin Tianben berencana untuk tidak membiarkan mereka datang, tetapi melihat bahwa mereka berpikir demikian, dia harus berkata, oke, saya akan memberi Anda berkah. Ketiga wanita itu segera bersukacita, dan kemudian keterampilan 10.000 kali lipat Lin Tian meningkatkan kekuatannya. Ketiga wanita itu dengan cepat membaca sekilas air satu persatu. Para penonton hanya menghela nafas. Lin Tian memandang Nangong Yan dan berkata, ikuti aku, jangan berlarian. Iya. Nangong Yan dan yang lainnya mengatakan hal yang sama, tetapi Lin Tian berbalik dan pergi ke tempat gelap. Setelah beberapa saat, saya datang ke aula. Di aula ini, semua makhluk abadi yang datang berdiri di sana menunggu sesuatu datang. Tapi setelah melihat Nangong Yan dan yang lainnya datang, wajah bulu hitam sangat berubah. Apa yang kamu bercanda? Apakah kalian semua masuk? Beberapa orang Nangong Yan segera tersenyum pada Heiyu, dan Heiyu segera mundur dan berkata kepada Nangong Yan dan yang lainnya sambil tersenyum, Tuan dan pahlawan, bisakah kita mengesampingkan rasa terima kasih dan kebencian kita? Apakah menurutmu begitu? Nangong Yan bertanya sambil tersenyum, dan bulu hitam melihat mimpinya. Mimpi, bisakah kamu membiarkan mereka menjepitku? Siapa yang menyuruhmu mengacaukan mereka sepanjang waktu? Mimpi itu tidak berencana untuk menghentikan Nangong Yan dan yang lainnya, dan juga berkata kepada bulu hitam. Ini bisa membuat hitam bulu sangat marah, aku hanya ingin mencari bantuan. Sepertinya kamu mencari kami sebagai budak. Nangong Yan bercanda. Bulu hitam segera terdiam, lalu bergegas ke tepi lubang yang cerah itu, ayo, tangani mereka bersama. Dongming berkata dengan dingin, pergilah sendiri. Bulu hitam tercengang, dan menatap Dongming dengan aneh. Apakah kamu gatal? Mata Dongming melebar, dan mata gelap itu membuat Black Feather sedikit takut, kamu. Nangong Yan tersenyum dan berkata, kamu bukan pelayannya sendiri. Apa maksudmu? Bulu hitam takut untuk mundur ke satu sisi, tetapi Nangong Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, hanya bisa melihat ke mimpi hati, kakak perempuan, kamu datang untuk menjelaskan. Mimpi itu berkata kepada bulu hitam, kotak hitam itu menggunakan sihir merebut, mengambil tubuhmu, dan kemudian berubah menjadi penampilannya. Apa? Mata bulu hitam lebar, sangat ketakutan. Lubang itu membersihkan es dengan cara dingin, tahu caranya? Bulu hitam mundur terus-menerus, menjaga jarak tertentu dari Dongming, dan pada saat yang sama menjaga Nangong Yan dan yang lainnya. Dia tidak berdaya dan berkata, 3, Anda tahu, Anda berurusan dengannya, bukan saya. Hampir sepanjang bulan ini, Anda telah mengirim orang untuk membersihkan kami. Nangong Yan tidak peduli. Dia mendekati bulu hitam selangkah demi selangkah. Bulu hitam tahu bahwa penting untuk melindungi hidupnya saat ini, jadi dia membuang cangkang kura-kura hitam dan menyembunyikan dirinya di dalamnya, dan berteriak, aku akan menyembunyikannya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Mimpiku melihat kerutan, itu adalah periwara yang terbuat dari cangkang kura-kura penyu hitam. Sangat kuat. Nangong Yan bingung, tetapi mimpi itu menjelaskan, senjata abadi semacam ini tidak memiliki serangan, tetapi memiliki pertahanan yang kuat. Nangong Yan mencoba menyerang beberapa kali, dan menemukan bahwa serangan itu tidak berguna untuk cangkang kura-kura, tetapi kekuatan jiwa Tianbing tidak sebaik pihak lain, jadi dia hanya bisa melihat Lin Tian. Sepertinya kamu hanya bisa mengendalikannya, leluhur. Lin Tian tersenyum dan melambai, dan cangkang kura-kura berlari ke Lin Tian. Dia penasaran Lin Tian selalu mengendalikan senjata ajaib itu.
Untuk bulu hitam di cangkang kura-kura, dia berkata, "Nak, ada yang ingin dikatakan." Tidak ada yang perlu dikatakan. Lin Tian mengucapkan 4 kata, dan bulu hitam tahu bahwa tidak ada habisnya. Dia hanya bisa berkata dengan cara yang suram, "Kalau begitu aku tidak akan keluar." Maka kamu tidak ingin kembali ke negeri dongeng. Anda. Bulu hitam khawatir, tetapi Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia menatap Dongming. "Apakah giliran kita?" Pria di tubuh Dongming bersenandung, "Wah, apakah kamu ingin mati?" Lin Tian tidak peduli. Dia mendekati satu sama lain selangkah demi selangkah, dan Dongming bersenandung dan memukulnya dengan satu tangan. Lin Tian tidak mengelak atau pergi kali ini. Dia membiarkan pihak lain bertarung. Orang-orang mengira Lin Tian akan mengalami kecelakaan, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Sebaliknya, ia hanya mundur dan menepuk debu di tubuh mereka. Kemudian mereka melihat retakan kedua di tubuh mereka. Sebelum benar-benar retak, mereka berseru, "Masih terlalu lemah." "Apa, terlalu lemah?" Sisi lain mendengar Lin Tian mengatakan itu, pria di tubuh Dongming memiliki jalan napas. Lin Tian balas tersenyum, "Ya, itu terlalu lemah. Ini dapat menghentikan orang-orang di sekitar, sementara beberapa orang Nangong Yan menunjukkan penampilan penyembahan mereka. Adapun impian mereka, mereka bergumam pada diri mereka sendiri, bagaimana orang ini bisa melakukannya." Lin Tian terus pergi ke gua itu, dan pihak lain menyerang dengan gila-gilaan, tetapi tidak peduli bagaimana menyerang, Lin Tian tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Lin Tian tidak berdaya di dalam hatinya. Masih belum ada 100 guntur. Tetapi pihak lain cemas, dan mulai tersentak sedikit, "Wah, kami tidak memiliki keluhan dan kebencian, mengapa kami terlibat seperti ini? Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian?" "Iya. Kotak itu dikeluarkan olehku, tapi kau kabur begitu saja. Ini seperti merampok tanganku. Bisakah Anda menyebutnya tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Pria itu berkata dengan muram, "Wah, kotak itu adalah salah satu milikku. Anda membiarkan saya keluar, tentu saja saya ingin melarikan diri." "Oh. Jadi, di mana Anda ditekan?" "Iya." Lin Tian mengulurkan tangannya. "Berikan padaku." "Untuk apa?" Dia menatap Lin Tian. "Kotak." Lin Tian berkata dengan dingin, dan pria itu berkata dengan tergesa-gesa, "Kotak ini satu denganku. Ini untukmu, bukan untukku. Aku ingin sesuatu di dalam, dan sesuatu." Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, dan pria itu tahu bahwa dia tidak bisa melawan Lin Tian, jadi dia harus gigit gigi dan berkata, "Masuklah." Selesai berkata, orang ini berubah menjadi sebuah kotak, melayang di sana, tetapi sebelum Lin Tian ingin masuk, mimpi itu sebenarnya mengingatkan sebuah cara, harus hati-hati, cegah untuk dibawa pergi olehnya. Jangan khawatir, dia tidak bisa melakukannya. Lin Tian dengan percaya diri meletakkan tangannya di atas kotak, dan kemudian seluruh orang menghilang. Ketika dia muncul kembali, Lin Tian berdiri di tempat gelap. "Keluar." Pada saat ini, seseorang yang diubah oleh awan ajaib muncul di sana, dan sihir ki di sekitarnya menjadi tebal. "Ki ajaib? Sepertinya kamu adalah iblis sungguhan." Lin Tian tertawa, dan pria itu menggigit giginya dan berkata, "Namaku Angin Iblis. Aku dari kerajaan iblis. Kemudian, karena saya pergi ke negeri dongeng, saya terbunuh. Kemudian jiwa diintegrasikan ke dalam senjata ajaib ini, dan saya melemparkannya ke gunung memotong negeri dongeng. Saya terjebak selama ribuan tahun." Lin Tian menatapnya dengan aneh dan berkata, "Biarkan kamu bergabung dengan senjata ajaib dan melemparkanmu ke sini. Apa yang ingin dilakukan pihak lain? Aku juga tidak tahu." Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, "Senjata ajaib apa yang disegel di dalam kotak ini?" "Cahaya abadi yang mengerikan." "Oh. Mana?" "Depan." Angin iblis menunjuk ke depan, dan Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah. Setelah melewati awan iblis, dia melihat lampu. "Saya melihat lampu melayang di udara dan memancarkan cahaya keemasan. Cahaya adalah senjata ajaib, dan lampu ajaib padam." "Lampu ajaib? Apa maksudmu?" Angin iblis itu tidak mengerti, dan Lin Tian menjelaskan, dikatakan bahwa di dunia peri, ada alat abadi sistem cahaya yang dapat membuat orang dan orang tidak dapat mendekatinya, dan dapat membuat kekuatan sihir tidak dapat mempengaruhinya. Selain itu, dapat menjaga pikiran asli dan tidak diserang oleh apapun. Sangat kuat. Angin iblis terkejut, tetapi Lin Tian ragu, "Mengapa Anda menggunakan kotak terintegrasi Anda untuk menekan hal sebaik itu?" "Aku juga tidak tahu." Angin iblis jelas tidak tahu apa-apa, dan Lin Tian mendekat selangkah demi selangkah. Namun, angin jahat tidak berani mendekat, karena seperti terbakar ketika mendekat, dan Lin Tian memperhatikannya sebentar lalu meraihnya dengan satu tangan. Lampu ini memiliki kekuatan yang kuat, ingin melepaskan diri dari Lin Tian, dan Lin Tian mencibir, "Jadilah baik." Saat berikutnya, lampu berangsur-angsur menjadi stabil, dan Lin Tian mengambil lampu kaca di satu tangan, dan kemudian berkomunikasi dengan jiwa abadi di dalam, "Katakan, bagaimana kamu bisa berada di sini? Sebelum saya datang, saya sedang tidur. Setelah saya bangun, saya ada di sini. Kemudian saya tidak bisa pergi kemanapun.
Saya harus berada di sini sepanjang waktu. Ada suara seorang gadis kecil yang sedih. Oh, jadi, siapa yang telah Anda hubungi dan why apakah Anda datang ke sini? Entahlah. Lin Tian berkata tanpa daya, kalau begitu ikuti aku nanti. Gadis kecil itu ragu-ragu, apakah kamu sangat baik? Bagaimana menurutmu? Saya melihat bahwa Anda bahkan bukan peri, Anda juga tidak dapat membangkitkan semangat keabadian. Lin Tian, yang melihat pihak lain meremehkan dirinya sendiri, berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu nanti. Dengan itu, Lin Tian menyingkirkan lampu kaca, dan roh jahat di sekitarnya segera menelan, tetapi itu tidak mempengaruhi Lin Tian. Namun, angin jahat memandang Lin Tian dengan aneh, siapa kamu? Mengapa kita bisa menaklukkan senjata abadi, dan kita tidak takut pada roh jahat? Kamu tidak peduli siapa aku. Lin Tian menatap angin jahat, dan kemudian berjalan ke sana selangkah demi selangkah. Angin iblis memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak pergi ke negeri dongeng? Ya, terus kenapa? Ketika kamu sampai di negeri dongeng, kamu akan dikejar oleh semua jenis orang. Lebih baik tidak kembali. Lin Tian tersenyum pada angin iblis. Saya sudah menunggu di sini selama ribuan tahun, dan saya selalu ingin pergi. Saya tidak ingin tinggal. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu meninggalkan platform pemenggalan ini. Sisi lain tidak mempercayainya, dan Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi menatapnya dan berkata, kemarilah. Untuk apa? Angin jahat memiliki semacam firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya. Angin jahat menatap, tapi sudah terlambat. Ketika Lin Tian berhenti, angin jahat berkata, kamu bukan manusia. Ketahuilah. Anda. Angin jahat memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tertawa dan berkata, kamu adalah pria dari kerajaan iblis. Kamu memiliki banyak kemampuan kerajaan iblis, dan aku membutuhkanmu untuk membantuku menemukan seseorang, jadi kamu ikuti aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mencari seseorang? Iya. Siapa? Angin iblis itu ragu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tunggu sampai kamu meninggalkan platform pemenggalan. Dengan itu, Lin Tian meninggalkan kotak itu dan menyimpannya. Nangong Yan dan yang lainnya bertanya-tanya kemana kotak itu pergi dan apa isinya. Mimpi itu juga menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum tipis, itu adalah pria dari kerajaan iblis, setelah dibunuh, disegel di dalam kotak ini. Itu saja. Mimpi itu mencurigakan, tetapi beberapa orang Nangong Yan bukanlah apa-apa, tetapi pikiran Lin Tian adalah bagaimana aliansi Tiangu tahu bahwa ada kotak ini, dan mengapa mereka harus mengirim seseorang untuk mencarinya. Pada saat ini, bulu hitam memanfaatkan kurangnya perhatian orang-orang dan dengan cepat mengendalikan cangkang kura-kura untuk menghilang. Nangong Yan segera kembali ke pikirannya dan berkata, orang ini berlari lagi. Tian Bing berkata dengan muram, orang ini berlarian dengan cangkang kura-kura. Tidak masalah. Tunggu saja sampai dia kembali ke negeri dongeng. Lin Tian tersenyum, dan Nangong Yan berjaga-jaga, tidak memberi bulu hitam kesempatan untuk kembali. Saat ini, bulu hitam berjalan di sudut istana dengan muram, tetapi memarahi dalam hatinya, sialan. Setelah beberapa saat, ada angin kencang di aula. Para abadi berkata dengan penuh semangat, lorong negeri dongeng muncul. Mendengar ini, bulu hitam segera berlari kembali, dan kemudian melihat pusaran di atap aula. Pada saat ini, orang-orang yang mendapatkan kisi abadi melayang secara otomatis. Jelas, mereka terinspirasi oleh dunia abadi dan ingin terbang dengan cara yang sama. Harimau Hun Yuan itu sama, jadi dia sedang terburu-buru. Ini, ada apa? Begitu lorong negeri dongeng dibuka, kamu akan ditarik jika kamu sudah memiliki negeri dongeng. Lin Tian menjelaskan. Harimau Hun Yuan mengeluarkan suara, tetapi dia sedikit pemalu. Lin Tian mengeluarkan beberapa rumput roh dari taman rumput peri dan melemparkannya ke Harimau Hun Yuan. Jika kamu dalam bahaya, ambillah. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, gadis-gadis. Harimau Hun Yuan berkata dengan penuh semangat, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, akan ada masa depan. Harimau Hun Yuan kemudian melompat ke lorong dan menghilang, sementara makhluk abadi yang tersisa siap untuk mulai terbang ke lorong. Lin Tian mengeluarkan beberapa rumput roh dan menyerahkannya pada mimpi, ini dia. Mimpi saya mengambil rumput ini, memandang Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, dunia ini tidak sesederhana itu, kamu harus berhati-hati. Dengan kakak laki-laki masuk, kita pasti baik-baik saja. Nangong Yan berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu, ini bukan batas bawah yang umum. Nangong Yan bingung. Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang Anda ketahui? Setelah ragu-ragu sejenak, mimpi itu berkata, ketika saya datang ke sini, saya bertemu dengan sekelompok orang mengerikan, yang tidak abadi. Tidak hanya itu, di dunia ini, ada banyak hal yang langka di negeri dongeng, dan bahkan menyembunyikan banyak kekuatan mengerikan. Oh, apakah itu benar? Lin Tian tenggelam dalam pikirannya. Dia bermimpi bahwa Lin Tian kuat, tetapi dia harus mengingatkannya, jangan pergi ke Gunung Dahuang. Mengapa?
Ini disebut kuburan abadi, jadi itu juga disebut makam abadi. Mimpi selesai, giliran untuk terbang ke saluran. Kuburan makam? Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya berseru. Bagaimanapun, gunung tandus besar, dari jutaan tahun yang lalu, selalu menjadi keberadaan yang sangat misterius, tetapi tidak menyangka bahwa bahkan ada makhluk abadi yang takut untuk masuk. Ketika Lin Tian memikirkannya, bulu hitam itu tiba-tiba terbang dari jauh dan ingin bergegas ke lorong negeri dongeng. Lin Tianxie tersenyum, mau pergi. Bulu hitam sudah berdiri di pintu masuk lorong itu dan berkata dengan penuh kemenangan, kamu bisa cepat. Wah, ini lorong negeri dongeng. Bulu hitam berdiri di tepi untuk merangsang bulu hitam, dan kemudian memajangnya, sementara Lin Tian tersenyum aneh. Apa? Pikirkan saya tidak bisa menahannya. Ayo, datang jika kamu bisa. Bulu hitam itu tidak takut sama sekali. Pada saat ini, Lin Tian terbang keluar dari kotak hitam yang dijatuhkan oleh Lin Tian. Angin iblis ada di dalam kotak. Lihat kotak ini terbang dengan cepat, menabrak tubuh bulu hitam itu, bulu hitam menatap mata besar, tidak. Saat berikutnya, tubuh bulu hitam ini diambil, dan angin jahat mengendalikan tubuh bulu hitam kembali ke istana. 3 orang Nangong yang terkejut. Adapun Lin Tian Xiao, mereka berkata, oke, kamu bisa keluar. Kotak itu keluar dari bulu hitam, dan bulu hitam itu pucat saat ini. Jelas, jiwanya terluka parah. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, mengapa saya masih di sini? Apakah kamu tidak gila? Lin Tian menertawakan Heyu, sementara Heyu menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian tersenyum dan berkata, sebaiknya Anda bertanya pada beberapa dari mereka. 3 orang Nangong yang telah datang. Bulu hitam yang terluka parah tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa memohon belas kasihan di sana. Akhirnya, 3 orang Nangong yang memukulinya ke dalam situasi yang mengerikan. Nangong yang tiba-tiba berpikir, kakak, membuatmu menjadi jiwa perang. Untuk menjadi jiwa perang? Ya, biarkan dia mengikuti kita sebentar dan menjadi pelayan kita. Nangong Yan memikirkan setengah bulan ini dengan penampilan lemparan bulu hitam, di dalam hati kebencian menahan. Bulu hitam tertegun namun, semangat perang. Nangong Yan berteriak ke tempat gelap, keluar, pria kecil. Pada saat ini, Si Mang keluar, dan wajahnya malu. Nona Nangong, bisakah kamu tidak memanggilku Xiao Mang nanti? Mengapa tidak? Nangong Yan bertanya, tapi Si Mang malu. Saya tidak kecil. Nangong Yan tidak peduli, tetapi Tian Bing dan Huo Qingqing di satu sisi tidak bisa tertawa atau menangis. Adapun Heyu, melihat Shimang, dia menatap, kamu belum mati. Tapi Shimang memandang bulu hitam dan berkata sambil tersenyum, aku adalah jiwa perang sekarang. Jiwa perang? Bagaimana bisa? Bulu hitam tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu memiliki 2 cara, satu adalah mati, yang lain adalah menjadi jiwa perang. Bulu hitam menangis, apakah ada yang ketiga? Tidak. Bulu hitam patah hati, dan satu sisi Shimang berkata sambil tersenyum, sangat bagus menjadi jiwa perang, dan itu bisa tidak terlihat, dan itu bisa diubah menjadi sesuatu yang lain. Apakah itu benar? Bulu hitam bertanya dengan wajah sedih, ya. Shimang mengangguk, dan Black Feather harus melihat Lin Tian. Kalau begitu ayolah, aku ingin mengubah jiwa perang. Lin Tian menemukan sudut dan mengatur susunan kecil. Dia pertama-tama menandai jiwa bulu hitam, dan kemudian membawanya ke dalam untuk menciptakan jiwa perang. Adapun istana, beberapa orang bergegas ke pintu masuk negeri dongeng satu demi satu, sementara Nangong Yan bertanya kepada Shimang, Xiao Mang, lorong ini benar-benar mengarah ke negeri dongeng? Iya. Apa yang akan terjadi jika saya naik? Nangong Yan tiba-tiba berpikir, dan batu itu langsung ketakutan, tanpa Siang kamu tidak bisa memasuki lorong ini. Saya tidak percaya. Nangong Yan tidak percaya, Shimang menjelaskan, tanpa Siang Anda akan terikat oleh saluran negeri dongeng, sehingga Anda tidak bisa naik atau turun, dan kemudian Anda akan melayang di angkasa sampai Anda mati. Nangong Yan ragu, tetapi Qingqing yang terbakar menatapnya dan berkata, gadis kecil, jangan bermain-main. Aduh. Nangong Yan harus jujur. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian muncul, dan ada bulu hitam di satu sisi. Saat ini, dia dalam kondisi yang sama dengan Shimang, tetapi dia terhubung oleh api, jadi tubuhnya bersinar dengan bayangan merah dan kabut. Nangong Yan berkata sambil tersenyum, aku akan meneleponmu Xiao Hei nanti. Hitam-hitam kecil. Mata bulu hitam begitu lebar sehingga dia tidak percaya bahwa dia akan dipanggil begitu. Simang berkata sambil tersenyum, Nona Nangong, dia ada di dunia, tetapi dia adalah orang dewasa bulu hitam yang terkenal. Jika kamu memanggilnya begitu, bukankah memalukan baginya untuk memberitahu kenalannya? Seberapa terkenal itu? Nangong Yan itu tidak berpikir demikian, tetapi Shimang berkata sambil tersenyum, di setiap alam, hampir banyak sekte besar, semua kepala ibu kota negara mengenalnya, dan mereka juga menghormatinya sebagai orang dewasa. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu benar atau tidak. Bulu hitam malu untuk dikatakan, memiliki reputasi kecil.
Lin Tian tahu bahwa bulu hitam ini suka membentuk kelompok. Dia pasti telah menarik banyak kepala pemerintahan. Jadi dia tertawa dan berkata, berapa banyak yang Anda lindungi di 36 ibu kota negara bagian? Perlindungan? Beberapa orang Nangong yang penasaran, dan Lin Tian Xiao berkata, melindungi berarti menjadi pengawal untuk ibu kota negara bagian itu. Mereka semua tiba-tiba menyadari, dan bulu hitam berkata dengan aneh, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah pengawal mereka? Umumnya, makhluk abadi yang datang ke dunia bawah, jika mereka ingin mendapatkan sesuatu, akan menemukan orang lain untuk melakukannya. Mereka hanya perlu membantu mereka sesekali. Jadi, seringkali orang-orang itu menjadi juru bicara orang-orang abadi itu, bukan? Lin Tianbian berkata bahwa dia berpikir bahwa mimpinya adalah yang abadi di balik puncak langit dan laut. Kamu benar, jawab bulu hitam. Saya telah turun selama ribuan tahun, dan saya telah menyatukan banyak negara, tetapi saya telah dirampok oleh beberapa makhluk abadi, jadi saya terus dan terus. Akhirnya, saya kira saya telah melindungi beberapa negara bagian. Lin Tian mengerti, dan Nangong yang menarik napas, jadi ada makhluk abadi di balik 36 ibu kota negara bagian? Ya, tapi abadi. Di bawah kendali 5 pejabat abadi, mereka tidak bisa bertarung di dunia. Mereka tidak bisa memberikan nasihat atau mencari juru bicara untuk bertarung paling banyak. Bulu hitam itu menjelaskan. 5 pejabat abadi adalah yang paling kuat. Nangong Yan menghela nafas. Bulu hitam melanjutkan, selain 5 pejabat abadi, ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar. Jadi 5 pejabat abadi mungkin bukan yang terkuat, tetapi orang-orang itu juga akan mematuhi aturan. Bukankah dikatakan bahwa ada orang-orang kuat di Gunung Dahuang? Apakah 5 pejabat abadi bertanggung jawab atas mereka? Nangong yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Ya, saya juga mendengar bahwa ada orang-orang kuat di Gunung Dahuang, tetapi 5 pejabat abadi tidak dapat mengendalikan mereka, tetapi orang-orang ini tidak akan meninggalkan Gunung Dahuang sesuka hati kecuali keadaan khusus muncul. Penjelasan bulu hitam. Nangong yang terkejut. Jadi, benar-benar ada orang mengerikan di Gunung Tandus yang besar. Itu hanya desas-desus, tapi belum ada yang melihatnya. Penjelasan bulu hitam. Nangong Yan sangat menantikan untuk melihat Lin Tian. Kakak, kapan kita akan pergi ke Gunung Dahuang? Ke Gunung Dahuang? Nangong Yan mengangguk liar, bukankah kakak ingin pergi? Kurasa begitu, tapi tidak sekarang. Lin Tian tahu bahwa Iblis Chong masih ada di sana. Dia pasti akan pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia harus menghancurkan aliansi. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan itu? Tunggu pemenggalan kepala sendai dan kehancuran aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian berkata pelan. Nangong Yan dan yang lainnya segera menjadi berdarah panas, sementara Hiyu terkejut. Kamu ingin menghancurkan aliansi kuno? Ada pertanyaan? Tuanku, aku tidak membuatmu takut, kata Black Feather ragu-ragu. Di setiap alam, kecuali Gunung Dahuang dan 5 pejabat abadi, ada 2 tempat yang tidak dapat diprovokasi oleh makhluk abadi kita. Di mana? Cahaya adalah aliansi surga dan zaman kuno, dan kegelapan adalah gerbang suci. Bulu hitam menjelaskan. Lin Tian tidak peduli. Maaf, aku akan membunuh mereka berdua. Bulu hitam menganga, dan Nangong Yan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, hitam-hitam kecil, kamu meremehkan kemampuan kakakku. Tianbing juga tersenyum dan berkata, ya, nenek moyang kita mengatakan apapun, jangan pernah mundur. Namun, Hiyu bertanya-tanya, kedua tempat ini sangat sulit untuk dihadapi, dan ada banyak ahli, bahkan ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi perbatasan dapat membunuh yang abadi. Itu karena makhluk abadi di dunia tidak dapat menggunakan metode abadi. Jika mereka melakukannya, orang-orang itu mungkin bukan lawan dari makhluk abadi. Lin Tian melihat semuanya dan berkata. Bulu hitam ragu-ragu untuk mengatakan, meskipun mengatakan demikian, tetapi saya bertemu dengan beberapa orang mereka, itu benar-benar mengerikan. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Nangong Yan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, tunggu dan lihat kakakku membunuh mereka. Bulu hitam tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan berkata, ayo pergi. Selesai berkata, Lin Tian membawa kerumunan untuk pergi lagi, dan bulu hitam dan Mang Batu 2 orang disembunyikan, ikuti Nangong Yan diam-diam. Ketika Lin Tian datang ke istana pemenggalan kepala abadi, dia melihat tripod perunggu mengambang, dan orang di tripod perunggu berkata, Tuanku. Nangong Yan dan yang lainnya ingin tahu tentang bagaimana tripod perunggu berada di luar istana, sementara Lin Tian Xiao berkata, bagaimana Anda menemukannya? Ada temuan. Tripod perunggu merespon suara. Oh, itu memimpin. Lin Tian Xiao berkata bahwa Ding perunggu segera memimpin, sementara Nangong Yan bertanya-tanya, kakak, apa yang kamu biarkan dia lakukan? Ketika Lin Tian mendarat di istana pemenggalan, dia meminta pria dengan tripod perunggu untuk keluar dan melakukan sesuatu, jadi dia berkata sambil tersenyum, aliansi Tiangu datang untuk memenggal kepala Xiantai dan mengirim murid tertua dari 4 aula, 3 dari mereka telah diambil oleh saya, tetapi yang keempat masih belum muncul. Keempat? Nangong Yan beberapa orang saling memandang,
dan Lin Tianen berkata, ya, yang keempat ini telah disembunyikan dengan sangat baik sampai sekarang, ketika istana pemenggalan muncul, bakat itu menghubunginya. Semua orang tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian tersenyum, ayo pergi, mari kita lihat siapa yang keempat, siapa yang bisa bertahan untuk waktu yang lama. Semua orang segera mengikuti, dan tripod perunggu membawa Lin Tian dan yang lainnya ke kejauhan dan sampai di dataran. Bagaimana bisa ada padang rumput? Nangong yang telah berada di Siantai selama lebih dari 20 hari, tetapi dia melihat padang rumput untuk pertama kalinya. Tidak hanya menelan Nangong, tetapi juga Tianbing dan Huo Qingqing terlihat terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka akan ada padang rumput. Tetapi tripod perunggu melayang di sana dan berkata, ini dia. Lin Tian memiliki senyum yang kuat. Pada saat itu, kursi sedan hitam muncul, dikelilingi oleh orang-orang dari sekte yang bahagia. Bukankah ini dari sekte bahagia? Nangong Yan itu ragu, dan Lin Tian Xiao berkata, itu sekte yang bahagia, tetapi sekte bahagia ini juga dari Aliansi Tiangu, dan yang disebut wanita muda ini adalah murid tertua dari Aula Jenius Aliansi Tiangu, Qiao Yan, yang juga anggota Pavilion Rahasia Aliansi Tiangu. Qiao Yan di kursi sedan tertawa, kapan Anda tahu, Tuan Lin? Saya. Ketika saya datang ke Taman Rumput Peri, seseorang berkata bahwa tidak ada orang Anda yang ingin saya mati, tetapi saya tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan Anda. Mengapa Anda ingin saya mati? Hanya ada satu kemungkinan. Anda berasal dari gerbang suci atau aliansi surga dan zaman kuno, jadi saya akan terus menunggu sampai Anda baru saja menemukannya dan membiarkan dia datang menemui Anda. Saya akan tahu bahwa Anda berasal dari aliansi surga dan zaman kuno. Tapi Qiao Yan berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa Anda telah membawa yang lebih tua dengan tripod perunggu, jadi saya sengaja membawanya masuk dan menelepon Anda kembali. Mendengar ini, Nangong Yan sedikit marah, dasar pembohong. Tianbing tidak memikirkannya. Kami akan memperlakukanmu sebagai teman dengan. Burning Qingqing jelas marah, tetapi Qiao Yan berkata sambil tersenyum, saya sangat menghargai Anda, jadi saya ingin Anda melemparkan Anda ke gerbang Tianshui. Bagaimana dengan aliansi surga dan zaman kuno kita? Bah, mimpi. Nangong Yan Dao, dan Tianbing juga berkata, gerbang Tianshui adalah sekte yang ditinggalkan oleh Kaisar Lin, jadi kami tidak akan mengkhianatinya. Lindi? Lucu bahwa dia berasal dari 10.000 tahun yang lalu dan telah pergi ke negeri dongeng. Tianbing sangat memuja Lindi di dalam hatinya, jadi dia berkata, bagaimana jika saya pergi ke negeri dongeng? Gadis kecil, apakah kamu ingin tetap berpegang pada sekte yang rusak untuk orang yang bukan lagi anggota? Tanya Qiao Yan. Tianbing berkata, sekarang Tianshuimen tidak rusak. Lucu, hanya sekelompok massa, bukankah itu buruk? Qiao Yan tersenyum intens, tetapi Tianbing tidak setuju dengannya. Dia mengembalikan jalan napasnya, kamu hanya compang-camping. Setelah itu, Tianbing mengepalkan pedang, lalu menggunakan teknik pedangnya untuk terbang ke kursi sedan. Tapi teknik pedang semuanya ditentang oleh kursi sedan, dan Qiao Yan berkata sambil tersenyum, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Tianbing sedang terburu-buru, dan Nangong Yan berkata, saya akan datang. Saya melihat Nangong Yan terbang di masa lalu, dan kemudian berniat untuk melepaskan udara dingin, dan angin di kursi sedan melintas, dan langsung mengalahkan Nangong Yan untuk terbang. Tianbing dan Huo Qingqing menangkap Nangong Yan dengan cepat, dan Nangong Yan berkata, wanita ini, betapa kuatnya. Qiao Yan berkata sambil tersenyum, saya adalah murid tertua dari aliansi Genius Hall of Tiangu. Keterampilan saya tidak sebanding dengan 3 murid tertua lainnya. Kakak kami akan menghancurkanmu. Nangong Yan itu tidak setuju dengan jalannya, dan Qiao Yan berkata sambil tersenyum, tahukah Anda mengapa saya sengaja mengekspos diri saya dan memikat Anda ke sini? Mengapa? Nangong Yan bingung, dan Tianbing serta Huo Qingqing juga bingung. Adapun Qiao Yan, dia berkata sambil tersenyum, ini disebut cara memenggal kepala yang abadi. Itu adalah tempat yang akan muncul setelah pemenggalan istana abadi. Saya telah melihat untuk tempat ini untuk berurusan denganmu di sini. Memenggal kepala yang abadi? Nangong Yan dan orang lain saling memandang dan tidak tahu di mana itu, tetapi pria dengan tripod perunggu berkata, tapi saya belum pernah mendengarnya. Rahasia memenggal kepala yang abadi hanya diketahui oleh orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno kita, dan rahasia untuk bisa meninggalkan pemenggalan kepala yang abadi hanya diketahui oleh aliansi surga dan zaman kuno kita. Cara Qiao Yan yang puas itu. Orang-orang di tripod perunggu terkejut. Apakah cara memenggal kepala makhluk abadi ini terkait dengan ekspor? Sepertinya kamu tidak bodoh. Kata Qiao Yan sambil tersenyum. Nangong Yan dan yang lainnya tidak mengerti. Pada saat ini, seseorang muncul di belakang Lin Tian dan yang lainnya. Itu wanita bertopeng. Wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, kamu bukan satu-satunya yang tahu rahasia memenggal kepala yang abadi dan meninggalkan platform pemenggalan. Nangong Yan dan yang lainnya segera berbalik dan melihat wanita bertopeng yang sudah lama hilang. Tapi Qiao Yan berkata sambil tersenyum, apa? Anda ingin mengatakan Anda tahu? Memenggal kepala negeri dongeng, padang rumput tak berujung, akan mengarah ke Tianlei. Tianlei ini menyerang jiwa orang, jadi orang-orang di sini akan diserang.
Pada saat yang sama, setelah serangan, akan ada saluran, kan? Wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum. Nangong Yan beberapa orang terkejut, tetapi Qiao Yan tiba-tiba tertawa, siapa kamu? Bagaimana Anda tahu ini? Wanita bertopeng itu tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata sambil tersenyum, itu sebabnya orang-orang yang datang untuk membunuh Xiantai akhirnya akan menjadi gila, karena jiwa mereka telah dihancurkan dan menjadi gila atau bodoh. Mereka semua tiba-tiba menyadari, tetapi Qiao Yan berjalan keluar dari kursi sedan, menatap wanita bertopeng itu dan bertanya dengan aneh, siapa kamu? Saya seorang pencampur. Wanita bertopeng itu tertawa, dan Qiao Yan berkedip, tidak peduli siapa kamu akan mati dalam guntur pada akhirnya. Aku tidak takut kamu bisa pergi. Wanita bertopeng itu berkata dengan percaya diri, tetapi Qiao Yan mencibir, baiklah, mari kita lihat siapa yang dapat mendukung di bawah guntur. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan semua orang bertanya-tanya apa yang dia tertawakan. Nangong Yan bahkan lebih bingung, kakak, ada apa denganmu? Itu hanya menyenangkan. Lin Tian tersenyum pada wanita bertopeng itu dan menatap Qiao Yan lagi. Qiao Yan menatap, wah, ketika Tian Lei datang, kamu tidak akan menganggapnya menarik. Kamu tidak takut. Mengapa saya takut? Lin Tian tersenyum berat, dan Qiao Yan berkata dengan senyum aneh, karena kami memiliki ramuan unik yang dapat melindungi jiwa. Oh, apakah itu benar? Setelah Lin Tian selesai, dia menghilang dari tempatnya. Qiao Yan kaget. Dia dengan cepat berubah menjadi bayangan dan memasuki kursi sedan. Dia bersenandung, kamu ingin menyerangku, nak. Lin Tian berdiri di luar kursi sedan dan berkata sambil tersenyum, kecepatan reaksinya cukup cepat. Saya murid tertua dari Aula Jenius. Saya lebih baik dari yang lain dalam semua aspek. Qiao Yan berkata dengan percaya diri. Lin Tian menatap kursi sedan. Itu senjata ajaib. Apa? Apakah Anda ingin kontrol? Qiao Yan menggoda, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, bahkan jika itu bukan senjata ajaib, saya bisa mengendalikannya. Setelah itu, pikiran Lin Tian melintas. Di bawah kendali Lin Tian, kursi sedan berputar di udara. Qiao Yan di dalam sama marahnya seolah-olah dia telah membalikkan sungai. Hentikan! Hentikan? Apakah menurut Anda itu mungkin? Setelah Lin Tian selesai, dia terus gemetar di sana, sementara orang-orang lain dari sekte bahagia saling memandang. 3 orang Nangong Yan menatap orang-orang itu dan tertawa lucu. Kemudian mereka mendekati mereka selangkah demi selangkah. Orang-orang ini sangat ketakutan sehingga mereka mundur sampai Nangong Yan menjatuhkan mereka semua. Nangong Yan berteriak kepada Lin Tian, kakak, saya telah menyelesaikannya. Suara Lin Tianen, jalan napas Qiao Yan. Sialan, kamu Tian Shuimen tidak akan memiliki akhir yang baik. Ini belum keluar. Kamu bisa membuatnya. Lin Tian menertawakan Qiao Yan, dan Qiao Yan bersenandung, saya hanya perlu mendukung sampai Tian Lei datang, dan saya akan menang. Benarkah? Lalu aku akan lihat kapan kamu bisa membuatnya. Lin Tian terus gemetar, dan Qiao Yan menggertakkan giginya, dan akhirnya berteriak ke kejauhan, gerbang suci, tidakkah kamu ingin bergandengan tangan denganku? Maka jangan terburu-buru. Pada saat ini, sekelompok orang muncul dalam kegelapan yang dipimpin oleh katup angin. Namun, ketika katup angin melihat Lin Tian, berhati-hati untuk tidak mendekat sesuka hati. Apa? Apakah Anda akan bergabung? Lin Tian menertawakan katup angin, dan katup angin bersenandung, nak, sudah kubilang, jika kita bergandengan tangan dengan aliansi Tiangu, kamu akan mati. Oh, bagaimana cara mati? Lin Tian menertawakan katup, tetapi katup terbuka dengan kedua tangan, dan badai yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Wah, ini padang rumput. Badai saya bisa bertabrakan sembarangan, jadi Anda tidak ingin orang lain melakukan apapun, letakkan saja kursi sedan itu. Saluran ancaman katup udara. Mulut Lin Tian terangkat, kamu akan sengsara nanti. Aku? Dengan bercanda, saya adalah katup angin dan 10 katup suci gerbang suci, tetapi saya sangat kuat. Katup angin itu cara percaya diri, dan si bungkuk bermata satu di satu sisi juga berkata, ya, pintu suci kami, bagaimana Anda bisa melawan? Lin Tian tampak tertawa, tetapi saat berikutnya, tiba-tiba sebuah gunung jatuh di atas katup, dan dahi katup berdarah di tempat. Semua orang suci tercengang. Nangong Yan bersorak, Mang-mang kecil, bunuh dia. Baru kemudian Pereda menemukan seseorang dalam kegelapan. Dia takut untuk melihat sekeliling dan berkata, keluar. Pada saat ini, Shimang muncul dan melihat katup angin sambil tersenyum. Katup angin menyentuh jalan napas darah di dahinya. Tunggu, aku akan membunuhmu nanti. Namun, api tiba-tiba mengenai bagian belakang katup, dan kemudian sesosok muncul, langsung menjatuhkannya ke tanah, dan menginjaknya. Katup angin terluka parah di tempat, lalu berbalik dan melihat bahwa itu adalah bulu hitam, lalu menatap, kamu, apa kabar? Bulu hitam berkata dengan canggung, saya telah kembali ke orang dewasa. Ini Feng Eva terkejut, dan Qiao Yan Dao di kursi sedan berkata, Hei Yu, apakah kamu tidak takut akan balas dendam kami dari aliansi surga dan zaman kuno? Aku lebih takut pada orang dewasa daripada aliansi kuno.
Bulu hitam memandang Lin Tian dan tersenyum, tetapi Qiao Yan sangat marah. Menunggumu rakyat jelata, kamu akan dibunuh oleh Tian Lei? Lin Tian mengabaikan, terus mengontrol kursi sedan, dan memukulinya di sana, menyebabkan Qiao Yan berteriak. Pada saat yang sama, Lin Tian berjalan ke sisi katup angin selangkah demi selangkah, dan katup angin ketakutan, wah, kamu tidak bisa menyentuhku, jiwaku akan ditelan. Si bungkuk bermata satu membawa orang selangkah demi selangkah mundur, tetapi Hu Gui menyakitinya secara langsung dengan satu telapak tangan. Si bungkuk bermata satu terkejut, kamu. Sebenarnya, saya orang dewasa, kata dokter. Hantu begitu kata-kata itu keluar, tidak ada orang yang hadir memikirkannya, dan peredam itu melotot, kamu. Hu Gui tidak berbicara, sementara Feng Feng memandang Lin Tian, wah, kamu harus tahu bahwa begitu orang-orang di gerbang suci kita berada dalam krisis, mereka akan mati sendiri. Aku tahu, tapi bukankah kamu sudah mati sekarang? Lin Tian tersenyum padanya, dan katup angin bersenandung, itu karena kamu belum benar-benar mengancamku. Oh. Bagaimana cara menghitungnya? Lin Tian selesai, dan tiba-tiba turun ke katup angin, dengan satu tangan di dahinya. Des diri jimat roh uktet dari katup angin segera diaktifkan. Lin Tianben ingin mematahkan jimat roh dengan cepat, tetapi jimat roh itu sangat cepat. Itu menelan katup angin sekaligus, membuat katup angin buta. Begitu cepat. Lin Tian mengerutkan kening, dan bulu hitam itu berkata tanpa daya, semakin ketat gerbang suci dalam mengelola orang-orang dengan status lebih tinggi, semakin mengerikan pengontrol jiwa yang digunakannya. Lin Tian harus melihat si bungkuk bermata satu, dan si bungkuk bermata satu panik, aku akan mati juga. Apakah itu? Lin Tian tiba-tiba mendatangi si bungkuk bermata satu ini. Kali ini, Lin Tian langsung menggunakan kekosongan untuk membobol tubuh satu sama lain dengan kecepatan tercepat. Pada saat jimat roh dimulai, itu langsung menghancurkan jimat roh. Tidak hanya itu, Lin Tian juga membuat segel jiwa, sementara Dugu Tuo Bei menatap Lin Tian. Untuk Lin Tian, dia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya orang-orang ini memiliki kekuatan yang berbeda karena identitas mereka yang berbeda. Hu Gui menatap si bungkuk bermata satu dan berkata sambil tersenyum, ikuti orang dewasa. Si bungkuk bermata satu sangat tertekan, tetapi tidak berdaya, dan akhirnya berkata, saya ingin menjadi sapi dan kuda untuk orang dewasa. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Beberapa orang Nangong yang naik turun untuk melihat si bungkuk bermata satu ini dan membuatnya keren. 3 gadis, bisakah kamu lebih ringan? Saat berikutnya, 3 wanita pertama kali memberi pelajaran, satu mata bungkuk bakat wajah biru cara, terima kasih telah mengangkat tanganmu. Ketiga wanita itu tahu bahwa dia masih berguna. Jika tidak, menurut tingkat intimidasi oleh si bungkuk bermata satu, mereka mungkin telah dinonaktifkan. Wanita bertopeng di sisi lain memandang Lin Tian dan tersenyum dan berkata, kamu bahkan bisa memecahkan pesona penghancur jiwa dari gerbang suci. Itu hanya untuk membunuh yang level rendah. Jika yang tingkat tinggi terlalu lambat, mereka akan mati. Lin Tian menatap katup dan berkata. Ketika wanita bertopeng melihat kerendahan hati Lin Tian, dia tersenyum dan berkata, saya terkejut Anda bisa menjadi rendah hati. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, sudah waktunya untuk menghitung bisnis kita. Wanita bertopeng itu tersenyum, apakah kita musuh? Bukan teman. Lin Tian menertawakan wanita bertopeng itu, tetapi wanita bertopeng itu tertawa dan berkata, kita semua adalah teman Tian Luo. Jika dia tahu bahwa kamu telah berurusan denganku, dia akan sedih. Ketika Lin Tian mendengar kata-kata, Tian Luo, seluruh wajahnya berubah, tetapi Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu kenal saudara perempuanku? Apa? Apakah Tian Luo adikmu? Wanita bertopeng itu mengalami beberapa kecelakaan, dan Tian Bing berkata, ya, Tian Luo adalah saudara perempuanku. Tapi wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dengan aneh, adiknya adalah tunanganmu. Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya. Wanita bertopeng itu menjawab sambil tersenyum, tidak masalah. Tapi aku memiliki tujuan yang sama denganmu, yaitu menemukan Tian Luo. Apa yang kamu cari untuknya? Dia adalah putri kuil saya, dan dia dan saya adalah teman. Plus, aku khawatir tentang keselamatannya, bukan? Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum. Lin Tian tahu bahwa tujuan wanita bertopeng itu tidak sesederhana itu, jadi dia menatapnya dengan aneh, apakah kamu yakin tidak menipuku? Untuk apa aku berbohong padamu? Lin Tian ragu, dan wanita bertopeng itu terus tersenyum dan berkata, saya memiliki beberapa mata ke arah gerbang hantu. Lin Tian bertanya, apa maksudmu? Aliansi Tiangu, yang dikenal sebagai aliansi pertama di daratan, dan mereka memiliki aula khusus untuk mengumpulkan hal-hal aneh di dunia, yang disebut Aula Tianqi. Di aula ini, Anda mungkin menemukan catatan Cao Guimen. Lin Tian ragu, tetapi dia masih memilih untuk mempercayainya, dan kemudian mengeluarkan jimat roh. Apakah ada kuil bernama Tianqi dalam aliansi surga dan zaman kuno Anda? Ya, Aula Tianqi, tapi ini sangat misterius. Hanya pemimpin aliansi dan beberapa tetua khusus yang dapat mengaksesnya. Sangat sulit bagi kami di pavilion rahasia untuk menyentuh intinya.
Ketika Lin Tian mengerti, dia menyingkirkan segelnya, dan wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Apakah Anda bertanya? Ya memang. Benar, jadi kita bisa bekerja sama untuk mencari tahu keberadaan gerbang hantu itu. Wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum. Lin Tian tertawa, dan wanita bertopeng itu bertanya, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada. Hal ini membuat wanita bertopeng itu sangat bingung, dan saat ini langit mulai bergemuruh dan kilat berguling-guling. Qiao Yan di kursi sedan hitam dengan bersemangat berkata, oke, pintu keluar akhirnya akan terbuka. Tetapi wanita bertopeng itu memandang Lin Tian, sebaiknya kamu berpikir tentang bagaimana melindungi cucumu dari serangan petir ini. Setelah itu, wanita bertopeng itu mundur ke satu sisi, duduk, dan melafalkan beberapa hal aneh di mulutnya, lalu membentuk lampu hijau untuk melindunginya. Beberapa orang Nangong Yan saling memandang, dan Lin Tian memandang mereka, kamu, pertama-tama pergi ke senjata ajaibku untuk menghindarinya. Iya. Kemudian, Nangong Yan dan yang lainnya memasuki cincin hantu untuk bersembunyi sementara, dan orang-orang di tripod perunggu juga dengan cepat salipet ke dalam ring. Lin Tian, wanita bertopeng, dan Qiao Yan, kursi sedan, ditinggalkan di tempat kejadian. Meski kursi sedan berada di bawah kendali Lin Tian, Qiao Yan tetap sombong. Tunggu, nak, ketika kamu keluar dari dunia, aku tidak bisa membiarkanmu. Benarkah? Lalu aku akan menunggu. Setelah Lin Tian selesai, dia terus mengontrol kursi sedan hitam dan mengirimkannya ke langit terlebih dahulu. Ketika Tian Lei jatuh, ia menabrak kursi sedan terlebih dahulu, dan kursi sedan bahkan dapat menahan Tian Lei. Ini membuat Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kursi sedan ini sedikit menarik. Qiao Yan di kursi sedan menghela nafas lega. Ini mengerikan. Kemudian guntur yang tak terhitung jumlahnya turun, masing-masing mengenai Lin Tian dan wanita bertopeng. Penutup pelindung hijau dari wanita bertopeng membuatnya baik-baik saja. Untuk Lin Tian, bertarunglah melawan guntur. Ketika wanita bertopeng melihatnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, pria ini, aku tidak takut pada guntur. Lin Tian tenang dan bebas, dan kemudian terus menatap, cangkang, dan Tian bagian dalam. Retakan kedua dari cangkang telah sepenuhnya terbuka, dan retakan ketiga bersinar. Itu karena kekuatan Tian Lei lebih kuat. Kekuatan orang lain terlalu lemah. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian terus menikmati serangan Tian Lei. Setelah sekitar setengah jam, ada lubang di sekitar, dan beberapa orang di dekatnya menjadi idiot dan gila. Begitulah cara orang gila itu datang. Ketika Lin Tian melihat semua ini, dia memahaminya sepenuhnya. Kemudian pusaran muncul di udara, dan semua orang tersedot ke dalamnya. Pada saat yang sama, suara keras di langit mulai berdering, potong sendai. Lin Tian mendengarkan suara itu dan kembali ke kota kuno Yan, sementara wanita bertopeng muncul, dan orang gila dan bodoh lainnya berkeliaran. Untuk Qiao Yan, dia meninggalkan kursi sedan hitam dan terbang menjauh, mengancam akan menghancurkan gerbang Tian Shui. Lin Tian mencibir, bahkan sihir pun tidak. Lin Tian harus menyingkirkan kursi sedan hitam itu, lalu mengirim Nangong Yan dan yang lainnya keluar. Adapun wanita bertopeng, dia berkata sambil tersenyum, sekarang, berani pergi ke aliansi Tiangu? Jangan khawatir, sampai aku menarik semua pasukan afiliasi aliansi. Selesai berkata, Lin Tian membawa Nangong Yan 3 orang, mulai berkeliaran di daratan. Semua klan yang dipimpin oleh aliansi Tiangu, serta ibu kota negara bagian, diambil oleh Lin Tian satu persatu. Sebulan kemudian, perubahan besar telah terjadi di daratan, dan orang-orang di mana-mana membicarakan satu hal. Artinya, leluhur gerbang Tian Shui membawa 3 penyihir berambut putih untuk membunuh orang-orang dari aliansi Tiangu di mana-mana, membuat banyak orang yang terikat pada aliansi Tiangu semuanya tunduk satu persatu. Tidak hanya itu, aliansi Tiangu mengirim banyak orang, tetapi semuanya dijatuhkan satu persatu. Akhirnya, kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung di luar Gunung Tiangu. Gunung Tiangu, gerbang aliansi Iangu, dan Nangong yang 3 orang sekarang dengan banyak orang, berdiri di belakang Lin Tian dan menunggu perintah Lin Tian. Wanita bertopeng itu melihat tidak jauh dan menghela nafas dalam hatinya, apakah orang ini benar-benar akan melawan aliansi kuno? Pada saat ini, ada sekelompok pasukan hewan di Gunung Tiangu. Hewan-hewan ini semuanya adalah binatang suci, dan kelompok pertama adalah sekelompok orang yang mengenakan baju besi hewan. Armor ini diukir dengan berbagai pola binatang. Di antara mereka, Qiao Yan juga berada di antara kerumunan, dan juga berkata kepada seorang pria paruh baya berkepala harimau, Wan Qishan, apakah kamu punya cara untuk berurusan dengan bocah itu? Wan Qishan, pemimpin kuil dari 10.000 tentara binatang aliansi Tiangu, berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, gerombolan ini, lihat bagaimana saya membunuh mereka. Qiao Yan merasa lega. Kemudian dia berdiri di depan kawanan dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, ini sebulan. Kita sudah bertemu lagi. Kamu aliansi Tiangu, akhirnya bersedia mengirim pasukan? Lin Tian tersenyum pada kawanan yang layak. Qiao Yan mencibir, kami tidak ingin membunuhmu secepat ini. Lin Tian tertawa, tetapi Nangong Yan berkata, saya tidak berpikir Anda bisa menghentikan kami. Qiao Yan tertawa, tidak bisa menghentikannya?
Apakah Anda tahu apa ini di belakang saya? Itu legiun binatang buas. Semua binatang di dalamnya adalah binatang roh tingkat suci, dan ini adalah pelatih hewan yang kuat. Jika Anda tidak ingin mati, Anda dapat dengan cepat mundur. Begitu kata-kata ini keluar, sekte lain di belakang Lintian dan yang lainnya ketakutan satu persatu. Bagaimanapun, orang-orang ini awalnya milik aliansi surga dan zaman kuno, tetapi mereka ditundukkan oleh Lintian dan dipimpin oleh Lintian, jadi mereka mulai takut satu persatu. Melihat ini, Nangong Yan berkata dengan marah, apa yang bisa saya takuti? Namun Kiao Yan tertawa, lihat, Anda rakyat jelata ini, bagaimana membandingkannya dengan tentara reguler aliansi kuno saya? Nangong Yan berjalan keluar tanpa rasa takut dan berkata, ayo, siapa yang takut pada siapa? Kiao Yan memandang pemimpin kawanan di sampingnya. Wan Qishan, kamu bisa melihatnya. Gadis kecil ini gila. Aku akan memberitahumu, kengerian binatang suci ini. 10.000 bendera gunung itu selesai berkata, berteriak kepada sekelompok harimau ganas, naik. Harimau-harimau ini melompat keluar, lalu menyemburkan api, dan api yang ganas itu langsung terbang ke Nangong menelan. Nangong yang memegang mutiara dingin di satu tangan, dan hawa dingin menyebar. Dalam sekejap, dia memadamkan api dan bergegas ke sana. Pada saat berikutnya, semua binatang membeku di sana. Melihat ini, Kiao Yan memarahi dalam hatinya, dan kemudian menatap Wan Qishan. Wan Qishan, bisakah kamu menemukan sesuatu yang ganas? Wan Qishan mengerutkan kening, saya hanya dapat menemukan beberapa yang ganas. Setelah itu, Gunung Wan Qi berkata kepada sekelompok hewan penyeberangan gunung yang akan bersembunyi, pergi, bunuh dia. Hewan-hewan penusuk gunung itu menghilang dari tempat semula. Saat berikutnya, kaki burung layang-layang Nangong bergemuruh, seperti ambruk. Nangong yang terbang, dan Gunung Wan Qi berteriak kepada beberapa kawanan terbang, naik. Burung-burung itu terbang di udara, dan kemudian batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Nangong Yan membekukan batu-batu besar ini, tetapi mereka masih menjadi gila setelah membeku. Ketika burung layang-layang Nangong akan dikubur di bawah tanah, Tian Bing segera terbang dengan pedangnya, meraih burung layang-layang Nangong, dan membakar hijau dan bunga serta tanaman merambat untuk keluar dari batu-batu itu, lalu menjeratnya dan menaburkannya. Tidak hanya itu, Burning Qian juga menerapkan skill rotan bunga pada burung satu persatu, dan saat berikutnya, burung jatuh ke udara satu persatu. Ledakan! Burung-burung ini langsung terkubur di tanah dan jatuh ke dalam perangkap hewan penusuk gunung. Wan Qishan marah saat melihatnya. Brengsek! Kiao Yan merasa semakin tidak bisa diandalkan dan berkata, kamu tidak punya cara lain? Wan Qishan juga ingin, tetapi saat ini hanya bisa malu untuk mengatakan, maka semua ternak akan pergi bersama. Kawanan lainnya berlari seperti air pasang, dan mereka ganas. 3 orang Nangong yang menyerang dengan liar, tetapi ada begitu banyak kawanan sehingga mereka tidak bisa berhenti satu persatu, begitu banyak kawanan bergegas melewati mereka dan bergegas ke kerumunan di belakang mereka. Orang-orang dari klan itu rentan terhadap satu serangan, dan mereka kewalahan oleh kawanan ini. Lintian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Sudah cukup busuk. Kiao Yan tertawa, wah, kamu tahu, kamu rakyat jelata bahkan tidak bisa melewati level pertama Liga Tiangu, dan ingin menembus level ke-9? Konyol! Masih ada 9 gerbang di belakang? Itu benar. Kami memiliki 10 level di Liga Tiangu. Siapapun yang ingin turun tangan harus melewati mereka. Kiao Yan itu bangga pada dirinya sendiri, dan Lin Tianxie tersenyum, 10 lulus. Kemudian saya akan menaikkan level 10 level satu persatu. Konyol. Kiao Yan itu tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi saat ini Wan Qishan memerintahkan, bunuh. Mata Lin Tian menunjukkan cahaya aneh, dan melihat situasi nyata di sekitarnya. Dia yakin itu bukan Fata Morgana. Kemudian dia berkata, peta gunung dan sungai muncul di aliansi Tiangu. Kakak, apa peta gunung dan sungai? Peta gunung, sungai, dan langit dapat diintegrasikan dengan kenyataan, sehingga orang tidak dapat meninggalkan peta ini di peta dunia nyata ini kecuali mereka dapat menemukan tempat tersembunyi dari peta gunung, sungai, dan langit. Lin Tian menjelaskan. Ah, apakah ada senjata ajaib seperti itu? Nangong Yanmeng itu, dan wanita bertopeng di dekatnya berkata sambil tersenyum, peta gunung dan sungai, tampaknya aliansi kuno telah membuat lubang besar untukmu hari ini. Kakak, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Nangong Yan sedang terburu-buru, dan Lin Tian Xiao berkata, hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu menemukan lokasi peta gunung dan sungai. Nangong Yan melihat sekeliling. Di mana itu? Saya belum menemukannya di dekatnya untuk saat ini. Diperkirakan gambar ini mengintegrasikan banyak tempat. Jika Anda ingin menemukannya, Anda harus menjelajah satu persatu. Lin Tian menjelaskan. Ah, Nangong Yan merasa sangat sulit. Lagi pula, dia tidak tahu di mana batas peta dan kemana harus pergi. Tian Bing juga mengerutkan kening. Kakek, bukankah kita harus berkeliling dulu? Aku akan mengudara dulu dan melihat seberapa jauh gambar ini tercakup. Lin Tian melompat ke udara, dan semakin tinggi dia terbang, semakin banyak orang harus menunggu di sana. Ketika Lin Tian terbang ke ujung langit, kekuatan tembus cahaya menyelimutinya di sana dan mencegahnya pergi.
Ketika Lin Tian melihat ke bawah, dia bisa melihat penutup tembus pandang menutupi suatu area. Daerah ini seharusnya adalah daerah gurun selatan, dan prefektur Nanfeng ini berada di ujung tanduk. Jika Anda ingin membuat peta gunung, laut, dan langit yang begitu besar, Anda harus memiliki kekuatan yang kuat. Dari mana kekuatan yang kuat ini berasal? Lin Tian terlihat penasaran, lalu menutup mata dan inderanya melalui jiwanya yang kuat. Setelah beberapa saat, Lin Tian merasa ada sumber kekuatan yang kuat di kota Nanfeng. Lin Tian membuka matanya sedikit. Sepertinya ada satu. Jadi Lin Tianfei turun. Dia berencana untuk menghancurkan kekuatan kota angin selatan terlebih dahulu, dan kemudian menemukan kekuatan lain. Hanya dengan cara ini kita dapat menguraikan semua sumber daya peta dan akhirnya mengkonfirmasi lokasi peta. Ketika Nangong Yan dan yang lainnya melihat Lin Tian jatuh, mereka ingin tahu tentang apa yang mereka temukan, dan Lin Tian menjelaskan, peta gunung, sungai, dan langit ini mengintegrasikan sebagian besar gurun selatan. Apa? Kotor? Bukankah itu benar? Kita harus berkeliling di gurun selatan? Burung layang-layang Nangong terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan itu juga. Nangong dan Yan bingung, tetapi Lin Tian menjelaskan, peta gunung, sungai, dan langit membutuhkan dukungan kekuatan yang besar, dan ada satu di kota Nanfeng ini. Selama Anda menghancurkan kekuatan ini, Anda bisa tahu di mana kekuatan selanjutnya. Sampai semua kekuatan diselesaikan satu persatu, peta gunung, sungai, dan langit akan terungkap. Nangong Yan mendengar peta gunung, sungai dan langit, dan immediately bersemangat dari kota Nanfeng di depannya. Tetapi gerbang kota angin selatan ditutup, dan susunan juga terbuka, jadi Lin Tian dan yang lainnya tidak diizinkan masuk. Nangong Yan tidak senang. Dia pergi ke gerbang dan berteriak, jika kamu tidak ingin mati, buka gerbangnya. Tidak. Saya tidak bisa melakukannya. Seorang kepala penjaga yang malang menatap lorong menelan Nangong di bawah di dinding. Nangong Yan berkata dengan marah, apakah Anda percaya saya menghancurkan susunan dan gerbang Anda? Jika kita membukanya, aliansi surga dan zaman kuno akan menghancurkan kita, jadi kita tidak akan membukanya. Jadi kalian semua telah dibeli oleh aliansi? Nangong Yan menatap, dan kepala penjaga menjelaskan, sebagian besar ibu kota negara bagian Nanhuang telah beralih ke aliansi surga dan zaman kuno, dan peta gunung, sungai, dan langit ini didirikan di daerah Nanhuang ini untuk menghadapi beberapa musuh yang kuat. Jadi kamu tahu kami akan datang? Nangong Yan bertanya dengan aneh. Kepala penjaga tidak menyembunyikan apapun. Baru saja menerima pemberitahuan, tidak ada ibu kota negara yang diizinkan untuk menerima Anda, apalagi membuka gerbang untuk Anda, atau aliansi surga dan zaman kuno tidak akan pernah melepaskannya. Jika Anda takut dengan aliansi kuno, Anda tidak takut dengan gerbang Tian Shui kami? Nangong Yandao, kepala penjaga berkata sambil tersenyum, gadis kecil, sejujurnya, kamu sangat jauh dari aliansi Tiangu. Biarkan aku masuk dan menjemputmu. Kata Nangong Yan, dan dia meninju gerbang dengan kepalan tangan, tetapi gerbang dan susunan seluruh kota terhubung, yang tidak dapat dihancurkan sama sekali. Sekarang Nangong Yan sangat khawatir sehingga dia harus melihat ke arah Tianbing dan Huo Qingqing dan berkata, kakak perempuan, susunan ini sangat sulit. Tianbing dan Huo Qingqing maju, dan setelah mencoba beberapa saat, mereka tidak dapat membuka arai. Kepala penjaga bercanda, sejujurnya, barisan kami di kota Nanfeng, tetapi susunan abadi, atau penguasa aliansi Tiangu sendiri, jadi Anda ingin menghancurkannya. Tidak mungkin. Nangong Yan sangat marah sehingga dia berkata, tunggu, lihat bagaimana kakak laki-laki saya memecahkan susunan Anda. Tidak ada gunanya. Sisi lain tidak percaya bahwa seseorang di sini dapat memecahkan susunan, tetapi Nangong Yan mendatangi Lin Tian dan mengeluh, kakak, Anda tahu, orang ini terlalu marah. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, berjalan ke gerbang, dan kemudian meletakkan tangannya di gerbang. Kepala penjaga tertawa, Anda tidak bisa menahannya, tetapi Anda ingin mengharapkan seorang pria melintasi wilayah yang dijarah. Anjing itu memandang rendah orang. Aku akan tahu itu mudah nanti. Nangong Yan Bahet, dan kapten serta sekelompok orang tertawa. Beberapa orang bahkan berkata, Anda sebaiknya menyerah, sehingga aliansi surga dan zaman kuno dapat membiarkan Anda pergi. Nangong Yan menatap, kami tidak membutuhkannya. Tetapi kepala penjaga berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa tetap seperti ini. Bagaimanapun, kami tidak akan mengizinkanmu masuk. Namun, susunan seluruh kota Nanfeng bergetar, dan para penjaga di dinding ingin tahu tentang apa yang terjadi. Nangong Yan kemudian menggosok tangannya dan berkata kepada sto transparan Aun dan bulu hitam di tepinya, Little Aun, Little Black Black, kamu tidak boleh membiarkan penjaga itu lari lama kemudian. Ya, kata mereka serempak. Pada saat itu, susunan itu benar-benar rusak, dan gerbang kota perlahan didorong terbuka oleh Lin Tian. Orang-orang biasa di kota tidak tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa biksu tahu apa yang terjadi. Terutama ketika para biarawan ini melihat tentara di luar, mereka menjauh, dan penjaga di kota bahkan lebih takut untuk bersembunyi. Adapun jenderal penjaga, dia buru-buru membawa orang untuk melarikan diri, tetapi begitu dia berlari, dia terkena sesuatu, seluruh pria itu naik ke tanah, dan seluruh kepala ditekan ke tanah.
Lepaskan aku. Jenderal penjaga berjuang di sana dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa keluar. Penonton di dekatnya ketakutan. Lihat, dia tampaknya jahat. Dia berjuang di tanah. Sekarang, apa yang terjadi? Para penjaga yang melarikan diri bahkan lebih ketakutan. Untuk sementara, orang-orang di sekitar jenderal penjaga bingung. Nanggong Yan berlari dari luar kota dan menatap jenderal penjaga di tanah dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu gila sekarang?" "Terus gila?" "Nenek, aku salah. Saya kapten gerbang." Kapten penjaga mulai menangis. "Kamu begitu galak barusan, dan kamu mengatakan bahwa gerbang Tianshui tidak sebagus aliansi Tiangu?" Nanggong Yan berjongkok dan menatapnya. "Baru saja, aku sangat kejam." Komandan pengawal, Wei Kudao, dan Lintian dan yang lainnya datang ke belakang. Komandan pengawal berkata kepada Lintian dan yang lainnya, "Biarkan aku pergi, tuanku." "Saya salah." Tapi Lintian melihat sekeliling, "Di mana Tuhanmu?" "Dia." Kapten penjaga terlihat malu, dan Lintian menatapnya seolah-olah dia mengerti sesuatu. "Apa? Mereka tidak akan membantu aliansi berurusan dengan kita dalam kegelapan, bukan?" "Kapten." Tergagap, saya tidak tahu apa-apa." Nanggong Yan meninju, kepala penjaga berteriak langsung, dan Lintian tertawa dan berkata, "Pimpin jalan, temukan Tuhanmu." Kepala penjaga harus bangun, tetapi dia melihat sekeliling dan berkata, "Semuanya, tolong ikuti saya." Kemudian kapten penjaga memimpin jalan. Dalam perjalanan, banyak orang menatap Lintian dan yang lainnya dengan mata aneh, sementara Lintian hanya membutuhkan 3 Nanggong Yan dan wanita bertopeng untuk mengikuti, dan yang lainnya berada di luar kota. Begitu banyak orang melihat bahwa Lintian baru saja bergegas ke rumah tuan kota, dan segera menjadi penasaran satu persatu. Hari itu, penyihir Shuimen berambut putih tidak akan bertarung melawan ibu kota prefektur Nanfeng, kan? Mereka berperang melawan aliansi, dan prefektur Nanfeng bekerja untuk aliansi. Begitu. Mendengar orang-orang ini berbicara, Nanggong Yan berkata kepada Lintian, "Kakak, tampaknya ibu kota prefektur Nanfeng ini tidak dapat menyingkirkan hubungan dengan aliansi Tiangu. Pergi saja dan lihatlah." Lintian tersenyum percaya diri, tetapi Nanggong Yan berkata, "Kakak, berikan kepada kami kali ini. Jangan lakukan itu." "Oh, apakah Anda begitu percaya diri?" Lintian Xiao menatap Nanggong Yan, dan Nanggong Yan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak takut selama itu bukan arai atau pil racun." Lintian mengangguk. "Oke, aku akan memberikannya padamu." Nanggong Yan Daksi juga memandang Tian Bing dan berkata, "Saudari Tian, Anda harus memperbaiki mereka yang memakai celana panjang dengan aliansi Tiangu. Kalau begitu kamu bisa berhati-hati. Mereka pasti tidak mudah ditangani." Tian Bing bukan anak kecil, jadi dia memperingatkan. Nanggong Yan tidak takut akan hal itu. Ketika dia tiba di ibu kota negara bagian, itu kosong. Dia bahkan tidak memiliki pelayan atau penjaga. Sepertinya dia telah melarikan diri atau bersembunyi. Bagaimana dengan orang? Nanggong Yan tidak mengerti. Dia menatap kepala penjaga, dan kepala penjaga berkata, "Saya tidak tahu." "Benarkah?" Nanggong Yan tidak mempercayainya, dan kepala penjaga berkata dengan panik, "Saya mengatakan yang sebenarnya." Nanggong Yan ingin membersihkannya, tetapi Lintian menatap ke depan dan tersenyum, "Ada orang di Menshan ini, tetapi mereka tersembunyi dalam kegelapan. Anda dapat menemukannya jika Anda mencarinya sedikit." Mendengar ini, Nanggong Yan segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok apapun. Dia sangat marah sehingga dia terus berjalan masuk, dan kemudian mencari-cari sesuatu. Setelah beberapa saat, beberapa orang terbang keluar dari sudut dan mengepung burung layang-layang Nanggong. Nanggong Yan menatap orang-orang ini dan berkata, "Akhirnya keluar. Saya melihat Nanggong Yan akan bertarung." Akibatnya, di antara orang-orang ini, ada seorang lelaki tua aneh yang mengetuk ikan kayu dan mengucapkan kata-kata aneh di mulutnya. Nanggong Yan ini segera merasa tidak nyaman memegangi kepalanya, sementara yang lain segera mengulurkan tangan dan bersiap untuk menyerang petir Nanggong Yan. Lintian membawa Nanggong Yan kembali dengan bayangannya, dan Nanggong Yan menjadi pucat dan berkata, "Hantu macam apa itu barusan?" Tian Bing dan Huo Qingqing khawatir melihat Lintian dan bertanya ada apa. Nanggong Yan tidak punya pilihan selain menjelaskan, "Suara aneh barusan membuat kepalaku sangat tidak nyaman." Tian Bing segera mendongak dan melihat seorang lelaki tua aneh dalam sekelompok penjaga, mengenakan jubah abu-abu dan memegang ikan mas, memukuli di sana. Sampai beberapa saat kemudian, dia berkata kepada orang-orang, "Saya adalah sekte Buddha di Gurun Selatan, Jin Laoyu." Nanggong Yan berkata dengan marah, "Kamu Biksu Bao, kamu baru saja menyerangku? Gadis kecil, aku hanya ingin membangunkanmu." "Bangunkan aku?" "Ya, biarkan kamu melihat kebenarannya." Yu tua emas itu menjelaskan jalannya, dan Nanggong Yan marah, "Saya melihat untuk mengenali fakta adalah Anda." Tapi Jin Laoyu berkata sambil tersenyum, "Aliansi surga dan zaman kuno adalah kekuatan pertama. Apalagi Tian Shuimen Anda yang menurun. Bahkan jika 36 prefektur bukan saingan mereka, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan menyerah." "Menyerah? Bah, dasar Biksu Bao, mimpi."
Nangong Yandao dan Jin Yutua menghela nafas, jika kamu tidak mendengarkan, aku harus terus menyerang sampai kamu menyerah. Selesai berkata, Yu emas tua ini terus mengetuk, dan para penjaga itu berjongkok satu persatu, dan mulutnya meneriakkan pil, pastikan tidak terpengaruh oleh suara ini. Lalu ada suara keras ikan kayu di seluruh halaman, dan vas-vas meledak di mana-mana, dan pohon-pohon tumbang dengan daun yang tak terhitung jumlahnya, dan dinding di sekitarnya bergetar hebat. Warna ketiga Dewi Yan di Nangong jelek. Jelas, suara Buddha terlalu kuat untuk ditanggung oleh ketiga gadis itu. Wanita bertopeng memiliki pertahanan jiwa yang kuat, yang tidak dapat mempengaruhinya, jadi dia mengerutkan kening dan menunggu Lintian meraih tangannya. Lintian membuang kursi sedan hitam dan membiarkan ketiga gadis itu masuk ke kursi sedan hitam. Dengan cara ini, ketiga gadis itu lebih nyaman, dan Nangong Yan di kursi sedan mengeluh, "Kakak, kamu punya bayi yang baik. Kamu mengeluarkannya lebih awal, dan itu menyakitiku sampai mati sekarang." Tian Es juga tucau up, Zutua, gadis Nangong Is benar. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu bisa melakukannya? Lintian menertawakan ketiganya, dan Nangong Yan segera berkata, ini istimewa. Tianbing mengangguk, tetapi Jin Laoyu menatap kursi sedan hitam itu. Ini adalah ketua sedan jiwa hitam dari aliansi Tiangu. Kursi sedan jiwa hitam, aku benar-benar tidak tahu namanya, tapi sekarang milikku. Siapa namanya? Saya harus datang sendiri. Lintian menoleh ke belakang dan tersenyum pada lelaki tua itu. Ketika Jin Laoyu menemukan Lintian baik-baik saja tanpa berdiri di kursi sedan, dia mengerutkan kening. Anak muda, siapa kamu? Mengapa Anda tidak takut dengan suara Buddha saya? Suara Buddha? Ya, ini adalah mantra suara Buddhis saya. Itu bisa menembus tubuh dan jiwa. Yu tua emas itu menjelaskan. Lintian tidak peduli. Tidak apa-apa untuk beberapa gadis, tapi tidak ada gunanya bagiku. Jin Laoyu mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi segera dia berkata lagi, tidak peduli kamu takut akan hal itu, aku menyarankan kamu untuk tidak bertarung dengan aliansi, atau itu akan menjadi akhir yang menyedihkan. Saya juga menyarankan Anda untuk tidak terlalu dekat dengan aliansi, atau tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Lintian tersenyum. Tetapi Jin Laoyu tertawa, Anda tidak takut dengan suara Buddha saya, tetapi Anda akan melewati penjarahan, dan saya. Ini level 9. Jika Anda melakukannya, Anda dapat dibunuh dengan mudah oleh sihir apapun. Mendengar ini, Lintian tidak tertawa, tetapi ketiga orang Nangong Yan tertawa, terutama Nangong Yan, yang tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum, kamu satu-satunya. Mudah membunuh kakakku? Saya khawatir itu mimpi.